batasi kerugian, ambil target yang realistis, setia pada trading kita, sistem trading kita, kemudian ikuti arah anginnya. Satu lagi sebagai tambahan adalah harus tahu ya, di dalam sistem trading tadi sebenarnya sudah kita jelas, sudah ada di sana namanya cara entry dan exitnya atau kriteria entry dan exitnya. Ini sebenarnya masuk di ranahnya sistem trading. Baik, berikutnya nomor 1 tadi psikologi. Yang kedua adalah money management. Money management. Money management. Sejago apapun kita dalam membaca pasar, tetapi ketika kita amburadul dalam money managementnya, maka percuma saja, akan habis dalam waktu yang cepat. Ya. Money management ini lebih ditekankan pada bagaimana nanti mengendalikan ketahanan, bagaimana menentukan lot kita, bagaimana menguasai lot kita, bagaimana menguasai resiko kita. Ya. Money management biasa berdampingan dengan risk management atau manajemen resikonya. Yang utama tentu adalah lot, yang kedua resiko. Sudah. Bagaimana menentukan lot, bagaimana dengan resiko. Yang paling gampang menggunakan lot, ini ada pembaginya 20.000. Kita menggunakan ketahanan 20.000 pips. Ya, tentu lebih aman lagi menggunakan 50.000 ya. Tapi banyak di antara kita kalau kita terlalu jauh, terlalu panjang, lot yang didapatkan kecil dan itu sangat berat untuk didapatkan. Maka saya ngambil posisi dengan angka 20.000. Ini bukan tanpa alasan. Satu, memberikan angka untuk memancing biar teman-teman juga ada explore di sana, biar teman-teman bisa mengembangkan. Karena kalau disuruh ngambil berapa ketahanannya, tentu tidak punya basic di sana, tidak punya pengetahuan di sana, tidak punya pengalaman di sana. Maka saya gunakan yang 20.000 ini, biar nanti dikembangkan sendiri. Artinya 20.000 pip ini ketahanan. Ini pun tidak boleh overnight. Sehingga day trading kita itu satu hari selesai. Day trading itu satu hari selesai. Jam 00 usahakan clear. Jam 00 malam ya, jam 12 malam diusahakan sudah clear semuanya. Sehingga lotnya, kalau kita menghitung lot, ini modal kita dibagi 20.000. Ini menggunakan US dollar ya, bukan rupiah. Contoh misalnya saya menggunakan modal US dollar 60.000. Maka ketahanan kita 20.000, lot yang kita dapatkan adalah 3. Maksimal adalah 3. Ini maksimal. Artinya maksimal itu apa? Kalau satu kali digunakan berarti salah cut loss. Beda kalau kita menggunakan 1, kita menggunakan 2. 1 salah kita bisa recover 2. Atau 1 bisa dijejer 3 kali. 1, 1, 1. Lot 1, lot 1, lot 3 kali. Maksimal adalah 3. Bukan 3 berjajar sampai 10. 3 berjajar sampai 10 berarti 30 pip. Nah, itu sudah kacau nanti. Oke, ini menghitung pipnya. Money management berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan lot. Kemudian bagaimana kita menerapkan resikonya. Nah, kenapa terlalu besar ini? 20.000 ini terlalu kecil ketahanan kita. Ya, kalau asalkan kita paham dengan aturan mainnya, 20.000 lebih dari cukup untuk mengamankan modal besar kita. Nanti ada yang namanya risk management, ada manajemen resiko. Ya, di sana ada risk management. Nah, risk management ini kita batasi bisa 400 hingga 500 pip per transaksi dalam per transaksi.
Sehingga kalau saya entry buy dengan lot 1, maka kerugian kita adalah ketika mencapai minus 400 hingga 500 dolar. Karena 400 pip, 500 pip kali 1 dolar kali lot 1 adalah 400. Seandainya yang kedua kita bisa menggunakan prosentase 2 hingga 5%. Kalau kita menggunakan 2% dari modalnya 60.000 misalnya, maka 2% dari 60.000 ini adalah batasan maksimum kita. Ya, 2% dari 60.000 berarti 300. 2% dari ini berapa ini? 2% dari 60.000, 600 dibagi 2 berarti 300. Minusnya 300 dolar. Kalau kita menggunakan 5% dari modal, ya, maka bener enggak tadi ya? Bener ya. Oke, saya hitung dulu ya biar enggak salah, takutnya nanti tidak pas, biar nanti sesuai ya, walaupun ini simulasi tetapi harus tepat biar nanti tidak salah ke depannya. Oke, kita coba hitung 2% dari 60.000 ya. 2% dikali 60.000. Nah, ternyata 1.200. Minus kita adalah 1.200. Kalau kita menggunakan 5% adalah minus kita 3.000. Ya, kalau kita menggunakan prosentase. Silakan dipilih yang mana yang kira-kira cocok, yang mana kira-kira sesuai dengan karakter trading kita. Bisa dengan pip, bisa dengan prosentase. Makin tinggi prosentase, tentu peluang untuk profit juga makin tinggi. Kenapa ini tinggi sekali? Karena modal kita juga besar. Oke, ini adalah risk management. Kalau kita batasi, setiap transaksi kita batasi seperti ini, ya tentu satu hari tidak mungkin habis. Kalau satu hari habis, satu berarti dia tidak memahami manajemen psikologi. Karena manajemen psikologi itu selalu menunggu peluang yang tepat, peluang yang sesuai dengan kriteria trading kita, sesuai dengan trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Nanti kita jelaskan lagi di sistem trading terkait dengan technical analysis. Yang penting kita paham dulu, ini yang paling utama dulu ya. Kenapa kebanyakan dari trader yang dikejar adalah teknikal, yang dikejar adalah analisa, yang dikejar adalah indikator dan sebagainya. Karena rata-rata cari yang mudahnya, cari yang gampangnya. Ya, bahkan kalau bisa cari robot yang mudah, bangun pagi dapat profit, ya jalan-jalan kita dapat profit. Kalau bisa cari yang mudah, dan itu memang prosesnya begitu. Yang dulu kita alami sama, membaca candle sangat berat, maka cari indikator yang valid, cari indikator yang akurat dan sebagainya. Tidak terima dengan indikator yang tidak bisa memaksimalkan hasil kita, maka cari robot, cari beli robot di sana yang mempermudah. Karena memang betul-betul salah menggunakan indikator sana sini tidak ada yang berhasil, maka kembali ke robot atau cari yang mudah di sana. Di robot pun hancur berkeping-keping, berantakan, tidak ada sisanya, maka menjadi trauma di sana. Nah, disitulah kita kembali ke basic, ke dasarnya ya. Candlestick price action itu basic paling dasar. Nah, dari sekian itu tentu kalau kita memahami resiko, batasan resiko per transaksi ya, kemudian per hari kita batasi, semuanya kita batasi. Di dalam satu periode atau transaksi mungkin lebih dari satu, itu kita batasi tidak boleh lebih dari 20% ya. Tidak lebih besar dari 20% modal. Ya, sehingga ketika floating itu, kalau misalkan floatingnya panjang, pasti dia tidak menerapkan manajemen risiko. Kalau menerapkan manajemen risiko dengan baik, seharusnya bisa cegah lebih awal. Kerugian itu bisa cegah lebih awal. Oke, berikutnya
terkait dengan target. Target yang realistis ya. Realistis ini artinya mudah didapat. 1%, 2%, atau 0,5% ini mudah sekali. Yang pemula gunakan yang ini 0,5% atau 1%. Dari modal misalkan 2000, kalau kita dapat sehari setengah persen saja satu hari 0,5%, maka 1 bulan 20 hari kerja kita dapat 10%. Dari modal 2000 menjadi 2200. 200 kita sisihkan. Kenapa kecil sekali dapat profitnya? Disadari modal kita juga kecil. Bukan modal kecil mau yang besar. Itu kill nanti. Kan cuma 1000 dapatnya 4 juta. Kalau 10.000 kan 40 juta. Nah, ini yang menjanjikan seperti ini. Ya, kalau trading dengan modal 50 dolar bisa dapat 50.000 US dollar, ini tentu mungkin belum terbangun mimpinya. Ya, kecuali ini bertahun-tahun lama boleh bisa, tapi kalau dalam waktu instan ini sangat tidak realistis sekali. Apalagi ya, digembar-gemborkan di iklan di sana sini. Dia lihat sekarang saya entry ya, di menit pertama saya entry dengan modal awal 1000 misalnya. Nah, ini sekarang sudah hampir 1 menit ya. Hanya dalam waktu 1 menit kita bisa dapat 90%. Ini macam apa begini? Ini bukan trading namanya, trading enggak begini. Ini adalah murni perjudian yang dikemas dalam bentuk trading. Maka hati-hati yang model-model seperti ini. Sehingga kalau seperti ini yang ada adalah bandar, dibandari sendiri, tidak ada pasar besarnya. Ya, dikelola sendiri, nanti dikendalikan.